Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini, kita akan membahas berita tentang rencana Wijaya Karya untuk memangkas pegawai di tahun 2024. Wika merupakan salah satu badan usaha milik negara konstruksi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar 40,9 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 1,7 triliun rupiah di tahun 2022. Pemotongan pegawai ini merupakan salah satu upaya Wika untuk menekan biaya operasional. Perusahaan ini memperkirakan bahwa biaya operasionalnya akan meningkat sebesar 10% di tahun 2024. Lalu, apa dampaknya bagi investor jika Wika memangkas pegawai? Menurut saya, pemotongan pegawai ini bisa berdampak negatif bagi investor, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek, pemotongan pegawai bisa menyebabkan penurunan produktivitas. Hal ini karena perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Selain itu, pengurangan pegawai juga bisa menimbulkan ketidakpastian di kalangan karyawan dan investor. Ketidakpastian ini bisa membuat karyawan menjadi kurang termotivasi dan investor menjadi kurang percaya diri terhadap perusahaan. Secara jangka panjang, pemotongan pegawai bisa merusak reputasi Wika. Hal ini karena perusahaan akan terlihat sebagai perusahaan yang tidak peduli dengan kesejahteraan karyawannya. Akibatnya, investor bisa kehilangan kepercayaan terhadap Wika dan bisa menarik investasinya. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, Wika perlu melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memangkas pegawai. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa pemotongan pegawai hanya dilakukan pada posisi-posisi yang tidak penting. Selain itu, Wika juga perlu memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan yang diberhentikan. Hal ini untuk menghindari konflik dengan karyawan dan menjaga reputasi perusahaan. Semoga saja Wika bisa melakukan pengurangan pegawai dengan tepat dan tidak berdampak negatif bagi investor. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Wijaya Karya saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Wijaya Karya, salah satu badan usaha milik negara konstruksi terbesar di Indonesia, kini berusaha merestrukturisasi utang sebesar 13 triliun rupiah. Apa implikasinya? Jangka pendek, restrukturisasi utang bisa mengundang keraguan investor terhadap Wika. Persepsi umum mengaitkan restrukturisasi dengan masalah finansial. Ketidakpastian pun melingkupi, meragukan prospek perusahaan di mata investor yang seringkali menginginkan stabilitas. Namun, melirik ke depan, dampak jangka panjang juga patut diperhitungkan. Reputasi Wika bisa tergores, membentuk citra perusahaan yang kesulitan mengelola keuangan. Investor cenderung curiga dan merasa risiko investasi meningkat. Bagaimana Wika menjaga citra? Transparansi dan kehati-hatian dalam restrukturisasi utang menjadi kunci. Negosiasi teliti dengan kreditur dan penjelasan terperinci kepada investor akan membantu membangun kembali kepercayaan. Diperlukan langkah konkret yang tak hanya menjamin keberlanjutan Wika, tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan. Sebuah perjalanan transformasi yang menantang, tetapi penuh peluang bagi investor yang melihat potensi jangka panjang Wika. Di sisi lain, Wika mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik pada semester pertama tahun 2023. Pendapatan neto Wika meningkat 28,8% menjadi 9,2 triliun rupiah dari 7,1 triliun rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan pendapatan ini mencerminkan ketangguhan Wika dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat. Laba kotor Wika juga meningkat 24,2% menjadi 779 miliar rupiah dari 627 miliar rupiah pada tahun sebelumnya.
Peningkatan laba kotor ini menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, capaian positif ini juga diikuti oleh peningkatan beban usaha. Total beban usaha Wika naik 32,2% menjadi 452 miliar rupiah dari 350 miliar rupiah. Peningkatan beban usaha ini mengindikasikan peningkatan aktivitas operasional dan komitmen Wika untuk terus berkembang. Pencapaian gemilang lainnya terlihat pada laba usaha sebelum pendapatan dan beban lain, yang naik 19,7% menjadi 326 miliar rupiah dari 277 miliar rupiah. Hal ini menggambarkan manajemen keuangan yang cermat dan strategi yang berhasil diimplementasikan oleh perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan Wika juga mencatat beberapa catatan yang patut diperhatikan. Total rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat drastis, melonjak dari 13 miliar rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah. Peningkatan nilai kerugian ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penurunan nilai aset perusahaan. Nilai aset Wika menurun sebesar 2,8 triliun rupiah, dari 75 triliun rupiah pada akhir tahun 2022 menjadi 71,1 triliun rupiah pada Juni 2023. Penurunan ekuitas perusahaan. Ekuitas Wika juga mengalami penurunan dari 17,4 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 15,4 triliun rupiah pada Juni 2023. Penurunan arus kas perusahaan. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Wika mencapai 2,1 triliun rupiah pada semester pertama 2023. Penurunan total arus kas sebesar 3,8 triliun rupiah hingga akhir Juni 2023 menjadi tantangan yang perlu diatasi perusahaan dalam periode mendatang. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Wika selama semester pertama tahun 2023 menunjukkan capaian yang signifikan. Namun, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti penurunan arus kas dan peningkatan rugi. Dengan komitmennya untuk beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berubah, Wika diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan dan kinerja yang kuat di masa mendatang. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Wijaya Karya? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.